alami saya sepanjang saya ingat, alhamdulillah banyak obsesi, banyak mimpi-mimpi yang rasanya tidak pernah saya duga saya bisa mencapainya. Kesetiakawanan yang ia jalani sebagai santri di Gontor ternyata menjadi pedoman bagi Monip untuk selalu jujur dan memegang teguh suatu komitmen. Bisa cerita pengalaman Anda untuk menggapai pendidikan yang lebih baik, ya. Dan nilai-nilai yang diajarkan oleh ayah Anda waktu itu apa? Untuk SMP saya merasa Mas Andi waktu itu masih bisa membiayai. Tapi ketika saya ingin masuk di SMU Negeri 1 Bangkalan, itu sekolah favorit, saya ingat kakak saya Fatima waktu itu dia ngutang tetangga untuk bisa beli formulir. Itu luar biasa. Kalau boleh, saya memang luar biasa harus menangis di dalam itu Mas Andi. Dan saya harus membuktikan bahwa saya harus bagus gitu di sekolah favorit di Bangkalan ini. Dan saya lulus. Saya kemudian melamar si Penmaru zaman itu di UNER, gagal. Jadi gagal ya sudah, tidak terpikir untuk bisa kuliah. Karena memang orang tua tidak punya biaya waktu itu. Saya ingat ayah saya ya di Ciliwung waktu itu kontrakannya, saya tidak boleh bekerja. Saya ingat ayah saya bilang kayak gini waktu, sepanjang saya masih hidup, kamu tidak ada kewajiban untuk bekerja. Jadi tiap hari itu saya dikasih uang oleh ayah untuk naik bis kota, saya nak keliling. Apa maksudnya? Ayah itu bilangnya gini, coba lihat Jakarta itu perbedaan antara orang yang berpendidikan dan tidak. Dia bertahan dengan kondisi yang saat itu hidup pas-pasan itu. Itulah yang kemudian saya keliling Jakarta, sering ikut teman. Saking ingin kuliahnya, saya ada teman Fuad Asadan itu, di seorang anggota DPR, anak anggota DPR. Saya ikut kuliah di UI waktu itu, di Fakultas Hukum. Ikut kuliah? Ikut kuliah, masuk. Masuk. Dengarin. Walaupun Anda bukan mahasiswa. UI. Saking ingin kuliahnya waktu itu. Dan itu saya lakukan sekian waktu. Di Tarumanegara saya pernah masuk juga. Jadi Anda bisa dikatakan jebolan UI, jebolan apa? Jebolan hanya beberapa kali masuk gitu ya? Iya. Nekat juga Anda ya? Ya, saking ingin kuliahnya. Tahun 87 waktu itu. Terus? Jadi 1 tahun di Jakarta, saya juga keliling pesantren. Ada pesantrennya Kiai Syukron Makmun. Itulah yang kemudian saya mengenal nama Gontor. Jadi kesimpulan setelah keliling-keliling gitu apa? Perbedaan antara orang yang belajar dan orang yang tidak belajar. Kesimpulan dari Anda apa? Kesimpulan saya waktu itu bahwa bahasa saya sekarang mungkin status sosial, kemudian ekonomi baik, kayak gitu. Itu yang juga menggerakkan saya. Sambil juga bahasa saya tadi itu ya ingin keluar dari situasi. Secara teologis ayah saya miskin kayak gitu, apakah nasib atau apa, tapi saya ingin keluar dari itu. Dan lari ke Gontor, ya alhamdulillah saya lumayan langsung bisa lulus testing waktu itu. Sempat bulan puasa saya ikut testing. Dari mana uang Anda untuk bisa masuk ke Gontor? Ada bibi